dihitung dari resiko terendah ke tertinggi. Ya. Rendah ke tinggi ya. Resiko yang paling rendah ya membeli obligasi negara. ORI. Oh iya, dan teman-temannya ORI, sukuk tabungan, saving bond retail ya, lalu dan juga sukuk sendiri. Lalu ya yang kedua ya deposito bank ya. Mas, singkat dong tentang pembahasan kita hari ini, apa big picture yang mau disampaikan terlebih dahulu, Mas Ryan? Iya, kita berbicara mengenai resiko gitu ya. Ketika kita berbicara mengenai investasi, di dalam pemikiran orang awam itu selalu bicaranya adalah resiko, takut rugi lah seperti itu ya. Iya, betul. Seperti yang saya selalu kemukakan bahwa dalam hidup kita ini once ketika kita sudah dilahirkan, di situ sudah ada resiko. Jadi kalau namanya takut akan kerugian dan takut akan kegagalan sebenarnya sudah melekat dalam kehidupan kita sejak kita dilahirkan. Dan tidak ada satupun pilihan yang bisa kita lakukan tanpa adanya resiko yang melekat. Misalnya saya antara belok kiri dan belok kanan gitu ya. Kiri ada resikonya, kanan ada resikonya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa terus untuk melakukan aktivitas, pada akhirnya biasanya lebih kepada ada satu kata kuncinya adalah semakin banyaknya pengalaman seseorang, maka sebenarnya akan membuat resikonya bisa semakin dihindari. Jadi sebenarnya satu hal yang dikatakan, oke, bagaimana kita mengenal resiko? Yang kita kenal resikonya itu sebenarnya adalah harus sadar dulu bahwa resiko itu pasti ada. Tidak bisa kita katakan bahwa orang yang jago itu bisa terhindar risiko, orang pemula tidak terhindar risiko, itu tidak bisa. Tapi yang kedua adalah seiring dengan waktu kalau kita memiliki pengalaman dan pengetahuan ataupun kita belajar dari pengalaman orang lain, risiko itu bisa kita hindari sebenarnya. Oke, ini mungkin sudah bukan statement asing lagi ya untuk para smart listeners bahwa resiko itu nggak pernah mungkin bisa dihilangkan sampai kapanpun, paling tidak bisa dikenali dan juga diminimalkan atau bahkan dimitigasi. Nah, apakah mungkin ini berlaku untuk juga di instrumen investasi, Mas Ryan? Nah, ini dia. Kita harus mengenal ada resiko-resiko yang berbeda dalam setiap instrumen. Jadi kita harus tahu bahwa ada instrumen yang kalau kita miliki, investasikan, itu setidaknya barangnya tidak bisa hilang. Tapi ada instrumen lain yang barangnya pun bisa hilang. Nah, antara barang bisa hilang dan barang tidak bisa hilang, ini kan berarti resikonya sudah beda dong. Karena kalau dari ada menjadi tidak ada, yang satu ada tapi cuma masalah nilainya berapa. Karena kalau ada dari menjadi tidak ada, sudah pasti nol dong. Nah, jadi kita harus bisa mengklasifikasikan resiko-resiko ini. Karena satu, ada risiko yang melekat kepada instrumen itu, melekat di sana. Ada dua adalah resiko yang terjadi akibat apa yang kita lakukan. Jadi akibat aktivitas nih resiko gitu ya. Nah, untuk memberikan suatu pernyataan ini sebenarnya saya suka juga dengerin Pak Tung ya, dengan kata beliau, hati-hati loh, resiko dan beresiko adalah dua hal yang berbeda. Dimana resiko itu sebenarnya kita bisa sepakati. Dengan ada duduk di sini, resiko yang terjadi apa saja, mati lampu, bangku patah, kebakaran, puting beliung, gempa bumi, ditabrak pesawat, semua kita bisa kita daftar. Dan kita bisa sepakat besar dan kecilnya resiko itu. Tapi beresiko itu adalah karena pengalaman dan pengetahuan kita. Kalau kita adalah orang yang memiliki jam terbang rendah dalam menyetir mobil, maka saya mendapatkan resikonya naik. Jadi saya lebih tinggi resikonya dibandingkan orang yang sudah SIM-nya internasional, punya pengalaman jam nyetir 1000 jam atau 500.000 jam, resikonya mengecil. Padahal didudukan pada medan jalanan yang sama. Mobil yang sama, waktu yang sama. Nah, jadi kita harus bisa membedakan nih, resiko itu ada melekat pada barangnya atau pada instrumen investasinya. Tapi beresiko adalah karena tindakan kita. Nah, tindakan kita semakin kita tebak-tebakan, semakin kita sembrono, maka resikonya adalah kita jadi seperti bukan seorang investor tapi seorang penjudi. Berarti bisa dikatakan yang istilah beresiko ini bisa dihilangkan ya
Bisa dengan cara dikurangi, bisa dihindari, dikurangi. dihilangkan tidak bisa. Antara risiko dan beresiko nggak bisa dihilangkan Nggak berarti? bisa. Reduce. Oh, Kan oke. nggak pernah ada kata-kata membuat zero risk ya, tapi Ya, reduce risk ya. ya, Ya. mengurangi ya. Yes. Oke, baik. Tahan sebentar ya Mas, Ya. kita break dulu, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Kalau mau touch up silakan, mau bikin lebih ganteng. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight. Saya Daniel Adam masih bersama dengan Mas Ryan Filbert. Kita bicara tentang memahami resiko berinvestasi ya. Bukan berarti ini bahasan yang nakut-nakutin ya. Dan bukan berarti pula kita menghalang atau memberikan barrier kepada Anda untuk berinvestasi. Tidak juga gitu loh. Alangkah bagusnya semua hal yang akan kita lakukan itu dikenali dulu dalam banyak hal. Risikonya seperti apa. Jadi kita bisa memanage how to-nya atau paling tidak meminimalkan resiko-resiko yang lebih besar lagi. Nah, tadi Mas Ryan Filbert menjabarkan dua konotasi yang berbeda antara esensi dari resiko dan juga beresiko gitu ya. Memang betul dua-duanya itu tidak bisa dihilangkan. Paling tidak kita bisa mengenal siapa sih resiko itu dan memberikan satu bentuk antisipasi agar resiko tidak terlalu besar. Oke Mas, mungkin kita perlu masuk langsung ke poin intinya. Apa yang perlu dilakukan untuk bisa memahami resiko berinvestasi ini? Iya. Pertama kita mesti jelas untuk memilih apa yang mau diinvestasikan. Okay. Dan tadi ketika kita bilang kita nakut-nakutin, sebenarnya memang perlu kita ini mungkin nggak boleh bicara tanpa seolah-olah tidak bisa rugi. Karena pada akhirnya ketika kita benar-benar mengatakan seperti seolah-olah tidak bisa rugi, tiba-tiba kita menjadi sangat nekat. Ketika kita sangat nekat, dari uang yang kita miliki adalah 100 juta ataupun 10 juta, tiba-tiba kita minjem duit dari orang dan lain sebagainya, akhirnya kita investasi jadi 50 juta ataupun jadi 500 juta atau menjadi 1 miliar. Nah, hal seperti ini justru yang membuat orang jatuh dalam kerugian yang besar di luar dari batas kemampuan investasi dia pada saat itu. Jadi jangan lakukan seperti itu, dan ada baiknya memang kita berbicara mengenai risiko di depan. Karena tidak ada satupun investasi yang tidak ada risikonya. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai bagaimana caranya melakukan reduce risk ya, pertama adalah memilih instrumen investasinya apa. Kenapa? Karena setiap instrumen beda-beda. Misal, kalau saham, apa yang menjadi resiko terbesar? Perusahaannya bangkrut. Ya, Pak, kalau emas enggak? Ya, kalau emas nggak bisa bangkrut kali ya. Karena kan bukan perusahaan gitu ya. Emas ya mungkin akan kehilangan nilainya, penurunan. Namun juga kita harus berpikir sejauh mana penurunan harga emas bisa terjadi. Misal begini, kalau kita bicara mengenai saham menjadi bangkrut, perusahaannya berarti menjadi nol, berarti langkahnya adalah hindarilah perusahaan yang memiliki laporan keuangannya semakin hari semakin jelek. Berarti kan itu adalah cara menghindarinya. Sekarang bagaimana caranya untuk berinvestasi emas untuk menghindari diri dari risiko akibat penurunan harga? Nah, caranya mungkin bisa begini. Kalau kita mau coba cari tahu, yang namanya emas itu ada prosesnya dalam membuat emas itu jadi ada hari ini di sekitar kita. Yaitu adalah proses pemurnian, mining, dan lain sebagainya. Kalau kita belajar dari literatur maupun laporan keuangan perusahaan-perusahaan penambang emas di dunia, maka harga dasar untuk memurnikan sebuah emas menjadi kita bisa pakai atau kita konsumsi itu sekitar 1.000 sampai dengan 1.200 1.300 US dollar per troy ounce. Kita di dunia tidak mengenal gramasi tapi US dollar per troy ounce. Harga emas pada saat ini around 1.820. Sekarang kita berpikir ya, 1.820 ke 1.300 berarti jaraknya 500. Di mana 500 ini mungkin akan masuk sebagai harga transport, harga distribusi, labanya toko emas, labanya pabrik, labanya ini, labanya itu, labanya inilah. Ya itu kan. Berarti kalau kita mengatakan resiko terbesarnya emas pada saat ini adalah jatuh sampai dengan harga dasar produksinya. Ya dong, logikanya gini. Pak, emang nggak mungkin jadi 500 US dollar per troy ounce? Iya, logikanya gini. Kalau sampai nyampe 1.300 saja udah nyampe nih, itu semua pabrik akan tutup dong. Loh ya, saya ngapain saya produksi? Udah saya jadi kayak begini aja, saya rugi. Lebih baik saya tutup toko aja, bener nggak? Kita liburan, bener nggak? Secara otomatis nanti akan terjadi demand and supply yang baru. Karena apa? Akan ada teori kelangkaan. Nah,
Teori-teori seperti ini kan nggak akan bisa dilakukan seperti kita bicara pada saham dong. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara kita mengukur resiko tiba-tiba teknologinya jadi jauh berbeda ya. Tadi kan kalau ngomong saham, carilah perusahaan-perusahaan ya yang laporan keuangannya semakin hari semakin untung, bukan semakin hari semakin rugi. Ya kan? Kenapa? Karena resiko terbesar daripada perusahaan itu adalah tutup. Tapi apakah benar kalau namanya emas tidak bisa menjadi nol? Rasanya sih nggak bisa. Tapi apakah bisa harga emas turun? Bisa. Pertanyaannya dilanjutkan, resiko emas turun sampai sejauh mana ya? Kan begitu dong? Okay. Nah, tadi tuh penjelasannya. Jadi, setiap instrumen ada cara teknologi berpikirnya untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi pada instrumen tersebut. Oke, kalau gitu mungkin kita sepakati nih Mas Ryan, satu persatu instrumen investasi kita bahas ya, untuk Smart Listeners bisa paham tentang resikonya. 12 malam, Bos. Enggak lah, sampai jam 7 aja. Kok pengen banget lama ya? Oh iya dong. Aku gak kebagian waktu loh untuk promo buku loh. Semangat ini semangat berbagi loh, jangan salah. Benar. Iya. Oke, saham. Apalagi yang mostly itu orang kepengen banget invest di bidang itu. Ya. Sudah. Hari ini kan tren zaman now berbicara investasi pada cryptocurrency. Iya, betul. Bitcoin gitu ya. Kalau ditanya adalah resiko Bitcoin apa? Resiko Bitcoin adalah menjadi nol. Kita sering bahas itu ya. Iya, resiko Bitcoin kok bisa menjadi nol. Sedangkan kan yang namanya Bitcoin bukannya seperti saham, enggak juga. Ini adalah satu komoditi baru yang quote unquote agak banci ya. Dia mengambil konsepnya untuk keputusan dan lain sebagainya pada ekosistem Bitcoin itu seperti saham. Karena bagian based on computation, siapa yang memiliki tempat mining besar, maka dia memiliki hak memutuskan lebih besar. Itu kan seperti saham, kepemilikan saham ya. Nah, tapi dia mengambil konsep emas, yaitu harus di mining, harus ditambang. Jadi dia agak banci nih, instrumen digital baru yang agak-agak banci. Nah, tapi kalau dilihat dari harganya, maka kondisi yang paling berbahaya adalah Bitcoin bisa menjadi nol. Apakah mungkin mencapai nol untuk sampai dengan 2022? Kemungkinan untuk menjadi nol semakin tambah kecil. Kenapa? Karena semakin tenar. Nah, kalau kita mau lihat lagi resiko kedua daripada Bitcoin dan cryptocurrency itu adalah fluktuasi harga. Kenapa fluktuasi harganya menjadi sangat jedak-jeduk sehingga bisa membuat orang copot jantungnya gitu ya? Iya, karena yang namanya kripto itu murni tidak ada campur tangan dari sebuah aturan. Tidak ada. Yang ada di dalam dunia kripto itu adalah harga terbentuk akibat demand and supply. Jadi ketika demand tinggi dia kencang naik, kalau yang namanya supply besar dia kemungkinan akan turun. Jadi di sini tidak ada seperti aturan seperti di saham auto reject tas ya. Seperti kemarin auto reject bawah kan, itu kan di ini ya mau dibikin menjadi simetris gitu kan. Kembali gitu. Nah, itu ada aturan nih dari regulator. Di dalam dunia kripto tuh tidak. Kenapa? Karena harganya itu adalah based on demand and supply dari pasar. Jadi ketika pasar sama-sama takut semua, ambruknya semalam ambruk bisa seambruk-ambruknya. Tapi apakah become zero? Sepertinya pelakunya semakin banyak. Kok bisa tahu Ryan pelakunya semakin banyak? Menurut informasi dari data asosiasi blockchain, investor kripto di Indonesia lebih besar daripada investor pasar modal di Indonesia. Artinya adalah untuk kelas Indonesia, mohon maaf sekali lagi, yang tingkat inklusi dan literasi dari keuangannya itu masih cukup rendah berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan 2019, sebentar lagi dengan adanya anggota Dewan Komisioner baru tuh pasti akan ada lagi survei literasi keuangan dan inklusi keuangan. Kita lihat berapa kenaikannya. Itu sangat rendah, masih 0, untuk pasar modal. Untuk bank pun masih around 50%. Nah, artinya untuk sampai bisa kripto itu cukup melebar, itu memberikan indikasi bahwa penyebaran orang untuk yang masuk ke dalam kripto ini cukup besar. Sehingga secara tidak langsung untuk membuat nilainya menjadi 0 itu ya mendekati 0 ya mungkin ya, tapi tetap agak sulit karena pertama Bitcoin adalah yang paling besar dan paling populer. Betul. Seperti itu. Tapi risiko terbesarnya sebenarnya dari kripto menurut saya adalah fluktuasinya akan sangat liar.
Jadi kalau orang yang join pertama kali mengenal dunia instrumen investasi kripto, mungkin jantungnya kalau bisa perlu jantung serep. Gitu. Karena nggak biasa gitu ya, nggak biasa sesuatu yang ya saham kalau naik dibatesin, turun dibatesin, itu kan sangat enak gitu ya. Artinya kita belajarlah bagaimana cara nyetir mobil, jangan langsung perginya naik jalan tol ngengong-ngengong, apalagi pergi ke lintasan balap gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Oke, ini kenapa bahasanya dalam beberapa waktu terakhir mobil terus ya? Emang lagi suka mobil ya Mas Ryan? Enggak juga sih. Kita pasar taruhan mobil. Ya udah Mas, nanti saya mau nyinggung sedikit tentang kripto ya, karena ini kan lagi happening banget gitu loh. Bahkan ada istilahnya FOMO di kripto gitu loh. Nggak ikut, nggak gabung, nggak seru gitu ya. Nah, nanti kita lihat apakah ini juga cukup menjaminkan tentang resiko yang perlu dipertimbangkan karena mengikut begitu banyaknya orang yang memberikan respon terhadap hadirnya cryptocurrency di Indonesia. Nanti kita singgung lebih detail hal tersebut di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Terima kasih Smart Investor, Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert tentang memahami resiko berinvestasi. Yang mungkin kita perlu tanamkan dulu, segala aktivitas itu penuh dengan resiko, atau paling tidak ada resikonya. Bagaimana kita mengenali resiko itu, sehingga kita bisa melakukan langkah berupa meminimalkan resiko. Dan ingat, resiko tidak pernah bisa dihilangkan atau dihindari, tapi bisa kita minimalkan. Nah, caranya ini, mungkin satu di antaranya berhubungan dengan jam terbang, tadi disampaikan oleh Mas Ryan, juga masih banyak hal lainnya. Nah, saya tertarik untuk masuk ke instrumen investasi yang lagi happening nih, Mas Ryan, tentang kripto ya. Kripto ini kan based on fluktuasi harga, itu masih menjadi sebuah risiko utama yang paling tidak kita perlu kenali. Tapi apakah ini terjadi juga dan berpengaruh juga terhadap orang-orang yang FOMO, yang nggak mau ketinggalan, wah kayaknya harus punya juga nih kripto nih, pedulilah orang mau ngomong resikonya ini itu yang penting punya duluan gitu. Nah, tipikal investor seperti ini apakah memang banyak di Indonesia atau bagaimana Mas Ryan? Based on FOMO-nya mereka itu. Iya, orang Indonesia ini paling senang untuk membeli sesuatu akibat di-endorse orang lain. Ya, betul. Suka sekali membeli berdasarkan referensi. Sehingga referensi ini adalah layak didengarkan karena memiliki kredibilitas. Atau tidak, ini jadi masalah. Contohnya ya, ketika kita berbicara mengenai koin-koin yang dirilis lokal yang ada di Indonesia yang hanya menggunakan nama artis. Ini kan kripto-kripto yang kemarin sempat ramai. Padahal kripto-kripto ini minim sekali dari penggunaannya. Jadi hanya orang berpikir bahwa kripto ini ya, bayangkan ya, yang namanya kripto itu bayangkan seperti Anda melihat sebuah tempat permainan yang ada di mall, tapi mesinnya rusak semua. Atau mesinnya nggak ada di dalam. Tapi kita udah dijual di counter depan untuk menukarkan uang kita dengan sebuah koin. Nah, ini yang terjadi gitu loh. Nah, kalau kayak gini resikonya lebih kepada resiko akibat ketidaktahuan tapi ikut-ikutan. Jadi ya FOMO itu repotnya adalah tidak mengenal instrumennya dengan baik, sehingga resikonya jadi bergeser. Gitu. Tadinya kan resikonya cuma fluktuasi harga ya. Nah, kalau kayak gini modelnya jadi berbeda. Ini malah bisa masalahnya jadi likuiditas ya. Bisa beli nggak bisa jual. Karena apa? Karena barangnya ya orang masih sebuah tempat yang mesin dingdongnya lagi pada rusak. Mesin mainnya lagi belum ada, tapi sudah dijual koinnya ya. Akhirnya nanti kita, saya dengar dingdong itu ketahuan banget umurnya ya. Aduh, kan saya udah tahu nih tadi salah ngomong ya. Mestinya apa ya? Ya memang ini abang sudah tua memang betul. Nah, tapi ya jadi kita harus berbicara kripto itu satu ke sana. Yang kedua adalah berbicara yang tidak kalah salahnya adalah berbicara mengenai NFT. Yes, betul. Ya, NFT itu tiba-tiba ada gambar muka orang ya kan, tiba-tiba muka orang ini dibeli begitu mahal. Sebenarnya apa sih gunanya dengan melihat muka orang itu gitu ya? Apakah bisa masuk? Apakah dengan memiliki gambar muka itu secara otentik hanya kita yang memiliki membuat kita itu bisa masuk ke dalam sebuah klub mewah gitu? Seperti membership? Enggak juga gitu. Terus kenapa dibeli mahal-mahal gitu. Nah, ini FOMO-nya muncul di sini. Nah, kalau NFT ini nanti masalahnya kayak ke likuiditas. Mirip kejadiannya ketika kita nggak ngerti mengenai batu, tiba-tiba itu ikut-ikutan beli batu akik ya.
Kayak gini-gini kan collectible ya. Collectible ini mesti datang ke orang yang memang komunitasnya, yang pecinta gitu ya. Kalau enggak ada nilainya. Jadi nilainya itu semu, nilainya tuh nggak jelas, ngeblur. Nah, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih baik hindari investasi atau membeli sesuatu yang harganya itu cuma bisa dinilai oleh sekelompok kecil orang. Gitu loh. Misalnya kayak contohnya, kita nggak suka sama jam tangan. Ya, kalau misalnya kita nggak suka sama jam tangan, ada yang namanya jam tangan mewah yang memang ada beberapa seri itu yang makin hari makin mahal. Ya. Nah, kalau kita nggak ngerti sekalipun, nanti ketika kita beli dan kita nggak ngerti harus jualnya di mana, nanti kita akan rugi. Gitu loh. Jadi salah dalam menempatkan gitu. Risikonya adalah salah penempatan dirinya kita sehingga barang itu nggak ada nilainya. Contoh kalau kita punya berlian, coba pergi taruh ke toko emas, harganya hancur. Kalau mau benar ya berlian harus dijual ke tempat pemain berlian. Tahu nggak? Nah, kan nggak tahu. Nah, ini jadi repot. Punya tapi nggak tahu caranya untuk memastikan ini bisa laku secara harganya yang tepat gitu. Nah, itu juga risiko sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Baik, Mas. Sebelum kita lanjut ke instrumen investasi berikutnya, saya ke WhatsApp dulu ya, Mas ya. Ya. Ini sudah ada sebentar tadi Nadia. Kalau Nadia Safitri menanyakan begini. Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daryl. Saya Nadia, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama di antaranya adalah tentang resiko berinvestasi di cryptocurrency. Nah, sudah tahu itu terlalu beresiko, tetapi kok masih banyak ya orang yang tertarik bahkan menghabiskan banyak sekali pundi-pundi rupiahnya untuk menjadi bagian dari cryptocurrency. Apa yang menarik dari cryptocurrency, Mas? Apakah ini hanya sebagai sebuah fenomena semata saja yang menggemparkan sehingga punya daya tarik yang sangat luar biasa? Dan apakah berikutnya ketika lahir instrumen investasi yang khusus bagi kalangan premium juga akan punya konsep yang sama, Mas? Ini trik marketing atau bagaimana? Silakan Mas Ryan. Iya, terlalu luas berbicara mengenai cryptocurrency karena cryptocurrency itu kan sebenarnya lahir dari industri blockchain ya. Di mana blockchain ini adalah sebuah teknologi. Di mana teknologinya itu semangatnya jangan terpusat tapi tersebar atau terdesentralisasi. Nah, efek daripada terdesentralisasi dan terpusat ini menjadi dua ilmu yang berbeda. Sama seperti kalau kita bicara operating system tuh ada yang open source, ada yang sifatnya adalah close ya gitu ya. Misalnya bicara mengenai Windows dan Android dan Linux gitu ya. Itu kan adalah sesuatu yang berbeda gitu. Nah, mungkin menurut saya kedepannya ini akan tidak bisa dihilangkan. Jadi artinya bila ada orang yang mengatakan bahwa cryptocurrency ini eranya akan segera berakhir akibat penurunan harganya, itu tidak bisa menurut saya karena blockchain itu adalah suatu teknologi terdesentralisasi yang akan berjalan paralel dengan teknologi tersentralisasi. Nanti akan ada dua aliran yang sama-sama suka dengan dua hal ini. Sama seperti gambar Apple yang dicokot sama Android yang akan berjalan berduaan, itu dua-duanya akan jalan dan Windows yang berjalan akan berjalan juga gitu. Jadi tidak bisa dihilangkan. Kalau yang menjadi tantangannya adalah koinnya banyak, kriptonya banyak. Nah, yang mana yang akan menjadi layak investasi ini perlu pengetahuan. Jangan sampai terjebak pada koin-koin yang kayak gitu yang tadi itu saya bilang lah orang bangun tempat mesin dingdongnya versi Mas Daryl katanya itu masih belum ada kok koinnya udah dibeli. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak yang perlu kita hindari gitu loh. Dingdong lagi. Dingdong. Kelihatan nih koin-koinan duluan ya. Ini ada entah Bapak atau Ibu Juni. Kalau beliau menanyakan simpel saja. Mas Ryan untuk bisa paham tentang resiko investasi, berapa lama sebetulnya hal yang perlu kita pelajari untuk betul-betul detail memahami resiko itu? Karena banyak orang yang sekedar tahu tentang resiko yang lebih mengarah ke kerugian dibandingkan dengan melihat potensi resiko yang lebih besar ke depannya. Ini dia. Ini yang menarik ya. Resikonya itu yang harus kita lakukan adalah sebenarnya nggak bisa kita ini mau tahu secara sangat detail seperti itu, tidak bisa. Kecuali buat produk-produk keuangan yang sudah mapan seperti bank
seperti asuransi, seperti membeli saham, membeli obligasi, itu sudah ada namanya format penawaran. Nah, format penawaran itu sebenarnya mengandung risiko. Di dalam format penawaran yang dibuatkan, itu lebih banyak sebenarnya membicarakan risiko. Jadi kalau mau tahu risiko seluk-beluknya tinggal dibaca di format penawarannya. Nah, jadi itu pertama ya. Tapi ada saja yang tidak ada format penawaran itu yang seperti emas gitu ya. Kan nggak pernah ada gitu ya. Dan satu lagi loh, properti itu nggak ada format penawaran risikonya. Cuma paling gini doang, gambar yang pada brosur tidak serta-merta sama persis dengan nanti hasilnya, kan begitu doang. Tapi nggak ada yang lain loh. Nah, jadi ini yang agak unik gitu. Jadi kalau orang bilang bahwa properti itu bukan sebuah instrumen investasi yang ada risikonya karena harganya akan naik, itu juga sudah salah. Yang naik adalah tanahnya loh, bangunannya ambrol. Ya kan? Nah, ini kan jadi misleading gitu ya dengan sebuah jargon yang mengatakan kalau properti itu dijemur aja nanti harganya naik gitu ya. Iya sih tanahnya, tapi bangunannya tuh enggak. Gitu loh. Nah, ada juga orang yang mengatakan lebih jauh, iya Pak, kalau apartemen itu nggak menarik untuk diinvestasikan karena bangunan doang. Iya, nggak juga. Kenapa? Karena yang namanya properti apartemen itu harus kita ketahui posisi menentukan prestasi. Kenapa orang mau investasi properti yang ada di tengah kota? Karena orang tidak mampu lagi untuk membeli yang rumah tapak. Tapi yang menarik adalah ketika di pinggiran kota yang sudah sangat jauh dibangunlah apartemen. Lah, kok jadi beda konsep? Nah, ini resiko baru lagi muncul. Panjang ya. Panjang gitu. Kenapa lo? Kok kamu bisa ya bikin apartemen di pinggir kota yang mana rumah tapaknya juga belum laku? Ternyata itu untuk menjembatani agar tetap bisa jualan. Karena kalau dijual dalam bentuk tanahnya, sudah nggak ada yang mampu beli, penyerapannya turun. Dibikinlah rumah, bukan rumah, tapi high-rise building. High-rise building itu dijual. Lah nanti siapa yang menerima resiko? Ya yang beli. Gitu. Jadi kita memang kadang jadi terasa kalau dibikin kayak gini semua nakut-nakutin. Nah, tapi saya punya bottom line-nya. Harus berani belajar sambil membeli. Oke. Tahan sebentar. Saya pikir posisi menentukan rasa, bukan ya? Rasa, iya. Rasa nyaman. Rasa nyaman, betul. Dalam berinvestasi itu penting gitu. Memang beda sekali Mas Daryl ini kalau mau wawancaranya Ryan sama Pak Tung ini saya jadi kemarin bilang, kok Pak, ini enak banget ini kalau wawancara. Kadang-kadang kita harus punya dua sisi dalam kehidupan Mas Ryan. Oh iya, siap. Sama kayak offline dan online-nya Ryan lah. Nah, betul. Break dulu ya Mas Ryan ya. Siap. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, sesi terakhir. Tetap bersama kami. Nah, mungkin Mas Ryan ada nggak buku yang mungkin juga memberikan supporting knowledge ya terhadap pemahaman risiko dari sebuah investasi ini? Buku apa yang direkomendasikan dari karyanya Mas Ryan? Iya, tergantung karena ini sangat luas ya. Ketika kita berbicara mengenai instrumen investasi itu tidak bisa satu untuk semua gitu ya. Jadi pada setiap buku-buku yang saya tuliskan selalu saya masukkan bagian dari risiko. Jadi misalnya ketika kita melakukan trading saham, itu risikonya akan berbeda dengan kita investasi saham. Ya, itu kita harus bisa bedakan. Lalu dengan kita bicara investasi saham dengan kita investasi reksadana, risikonya jadi berbeda. Nah, karena kan gini pertanyaannya, investasi saham sama investasi pada reksadana saham gitu ya. Ya resikonya memang kenapa bisa beda ya karena ada satu layer lagi ketika investasi pada reksadana saham ada juga supirnya quote unquote fund manajernya justru salah memilihkan instrumen. Jadi boleh dibilang dengan berbagai macam kemampuan dan sudah mengikuti koridor yang Anda kan tetap saja tidak terbebas dari kerugian ya. Artinya adalah pilihan sahamnya justru sedang mengalami performance yang jelek. Itu kan resiko juga. Nah itu kan dalam saham resiko itu datangnya adalah ke kita langsung. Karena kan kita yang setir sendiri kan, yang milih sendiri kan. Seperti itu. Nah jadi ketika bicara mengenai buku-buku saya, total buku saya pada saat ini sudah 21 judul buku ya. Dimana kalau misalnya mau belajar saham ya pasti harus lihat buku saham. Let's say misalnya trading versus investing. Di situ kita mencoba klasifikasikan antara resiko dalam trading dan investasi. Mau belajar mengenai reksadana ya menjadi kaya dan terencana dengan reksadana. Berbicara mengenai misalnya dari properti misalnya, ya dia bangun kekayaan investasi properti.
Jadi beda-beda karena tidak bisa fit for all. Dan juga kalau cryptocurrency itu seperti judul buku 1, adalah strategi mudah trading dan investasi pada cryptocurrency. Karena semuanya pasti ada perbedaan yang tidak ada pada instrumen lainnya. Oke. Kalau di range in order 1 sampai dengan 5, 1 yang termudah, 5 yang tertinggi. Itu rangkaian investasi yang perlu diperhatikan resikonya. Taruhlah semuanya sama-sama kita kuasai ya Mas Ryan ya. Apa ya kalau diurutkan? Dihitung dari resiko terendah ke tertinggi. Ya. Rendah ke tinggi ya. Resiko yang paling rendah ya membeli obligasi negara. ORI. Oh iya, dan teman-temannya ORI, sukuk tabungan, saving bond retail ya. Lalu dan juga sukuk sendiri. Lalu ya yang kedua ya deposito bank ya. Oke. Ya, lalu yang ketiga ya dari situ kita bisa pergi misalnya ke deposito BPR, lalu bisa pergi ke peer to peer lending, lalu pergi ke investasi saham. Ya, habis itu bisa pergi ke membeli emas, lalu bisa membeli properti. Loh Ryan, tunggu dulu. Kok properti ditaruh di bawah ya, di akhir ya? Apakah resikonya? Oke. Satu hal yang saya kurang suka dari yang harus saya perhatikan adalah mengenai likuiditas. Karena properti saya taruh di bagian ujung adalah bukan karena itu paling jelek, tapi adalah karena properti itu satu tidak bisa dibeli dengan nilai pecahan yang kecil. Itu udah resiko tuh. Karena sekali benar besar, sekali salah besar juga. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah dari segi likuiditas. Kalau misalnya kita salah beli saham, udah nominalnya kecil, ya, lalu waktu kita mau jual kita bisa jual langsung. Kita salah beli kripto, paling salah beli kripto umum tetap bisa dijual pada saat itu langsung beli dan jual. Makanya yang harus pasarnya sudah terbentuk. Tapi kalau properti itu tidak bisa loh. Kenapa? Karena baru kita akad Mas Daryl beli dari Ryan gitu ya. Mas Daryl balik pintu, ketok pintu notaris lagi. Sorry ya, saya nggak jadi beli. Oh sorry, nggak bisa dong Mas Daryl. Kan udah tuh tadi. Nah itu kan berarti akan harus nyari waktu lagi kepada orang lain sehingga bisa dijual gitu kan. Nah itu harus kita perhatikan. Tapi bukan artinya tidak memberikan keuntungan. Justru karena ada faktor-faktor itu memberikan keuntungan ganda bagi yang paham bagaimana cara mengelola properti dengan baik. Baik. Satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp, Mas Ryan. Ya. Ini dari Noldi. Kalau Noldi menanyakan, ini, Mas, untuk para pemula, investasi apa yang cocok dilakukan? For your information, saya baru memulai investasi di bidang apa nih? Properti, walaupun hanya patungan dengan teman-teman. Ya, itu ada resikonya tuh kalau patungan sama teman-teman. Gimana? Dasar legalnya bagaimana? Oke. Ya kalau misalnya nih kita berdua nih, Mas Daryl ya, patungan. Mas Daryl pakai nama saya. Berarti kan secara legal sebenarnya kekuatan atas nama saya loh. Oke. Lalu ketika kita bikin perjanjian lain gitu, ternyata perjanjian lainnya itu dihilangkan, saya hilangkan gitu. Saya bisa jual karena ada nama secara hukum di saya. Mas Daryl bisa nggak tahu loh. Nanti kita bisa berantem, bisa gelut tuh. Nah itu juga menjadi resiko lagi kalau kita patungan. Jadi resikonya jadi berlapis dari properti ditambah dengan patungan propertinya sendiri, itu juga resikonya jadi berlapis gitu. Betul loh. Nah kalau dari saya sendiri, saya ingin mengambil satu tips lain ya. Ada hal yang menarik nih gini. Bagaimana sih caranya mengecilkan resiko tapi bisa membesarkan profit? Nah caranya adalah, menurut saya caranya adalah jangan membeli investasi sekali dan besar. Oke. Tapi sering-seringlah membeli. Syukur-syukur bisa besar setiap kali membeli. Saya ulang sekali lagi ya. Sudut pandang saya, bagaimana cara mengecilkan resiko dan memungkinkan profitnya menjadi lebih besar adalah janganlah sekali dan membeli besar. Tapi belilah berkali-kali, syukur-syukur bisa setiap kali membeli dalam jumlah besar. Ya. Artinya apa? Artinya kita seperti mencicil. Dengan mencicil itu resikonya kita tidak telan sekaligus. Betul loh? Yang kedua adalah ketika ternyata turun, kita tetap bisa mempelajari resiko atas penurunan tersebut atau kerugian tersebut. Jadi kita tidak rugi dalam satuan waktu dan langsung besar. Dan dan selanjutnya adalah ketika kita melakukan strategi seperti ini, sebenarnya kita sedang berusaha untuk mengejar pasar. Waktu pasarnya turun, kita ikut beli lagi sehingga kita turun harganya.
Ketika harganya naik, kita bisa ikut lagi sehingga harganya naik lagi. Dan biasanya investasi itu menarik, unsur pemaafnya besar kalau dalam jangka panjang. Properti, salah beli dijemur harganya nanti naik 5-10 tahun. Tiba-tiba dibangun tol. Ya, emas, lama-lama inflasi juga. Naik juga harganya. Saham, perusahaannya hari ini biasa-biasa aja, 20 tahun kemudian udah jadi luar biasa. Dan membuat harga sahamnya naik. Dan kalau kita beli dalam satuan waktu besar sekaligus, ya mungkin kita pas beli di atas kan kita jadi rugi. Betul. Tapi ketika kita membeli dalam uang yang kecil ataupun kita membeli berkali-kali, berarti kan kita memberikan kesempatan juga agar kita tidak perlu siapkan uang dalam jumlah banyak dalam satu kejadian kan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya ini opsinya ada di tangan kita sendiri ya Mas ya, dan tergantung bagaimana kita mempelajari tentang setiap instrumen dari investasi itu agar bisa kenal tentang resikonya ya. Iya, pertama tidak perlu takut akan resiko, karena apa? Kita hidup tuh sudah beresiko. Iya. Gitu ya. Yang kedua adalah nggak usah tunggu sampai bisa, tapi mulai dengan sederhana, selalu bilangnya begitu. Mulai aja nggak apa-apa. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengecilkan resiko dan memperbesar potensi keuntungan adalah dengan cara lebih sering-sering membeli. Syukur-syukur setiap kali beli uang banyak gitu. Kan kalau syukurnya nggak usah pakai penekanan. Kenapa? Syukur nggak usah pakai penekanan. Oh, syukur-syukur iya, kenapa syukur? Artinya kalau kita bisa beli dalam jumlah banyak dan terus-menerus bagus. Tapi kalau ternyata kita harus membeli dalam jumlah sering tapi ternyata kecil-kecil, nggak apa-apa kan? Kecil-kecil lama-lama jadi besar juga kan? Iya. Seperti itu. Oke, udah diambil konklusinya loh. Oh, terima kasih iya belum minta dong. padahal ya. Kita kan udah tengok-tengok jam. Iya benar. Bang Soren, thank you ya. Ya, Jadi ada sama-sama. buku yang support untuk edukasinya. Nanti bukunya bisa coba Anda lihat atau paling Anda bisa DM ke Instagram Centang Birunya Mas Ryan Filbert. Siap. Dan semoga video ini memberikan satu edukasi dan juga literasi tentang pemahaman resiko dalam investasi apapun juga. Walaupun ini nggak sempat kompleks dibahasnya, dan semoga insight-nya bisa didapatkan. Mas Ryan, thank you waktunya malam hari ini. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.